Jadi, ada seorang pria yang menemukan 7 jenazah bayi ketika lagi beres-beres garasi rumahnya. Lebih ngeri lagi adalah sebagian dari 7 jenazah bayi ini adalah anaknya sendiri. Begini ceritanya. Pada pagi hari Sabtu tanggal 12 April tahun 2014, ada seorang pria bernama Darren West berumur 41 tahun baru aja pulang ke rumahnya yang ada di Pleasant Grove, Utah, Amerika Serikat. Diketahui ya, selama 9 tahun terakhir, Darren ternyata dipenjara atas kasus penyalahgunaan narkoboy sampai 3 kali. Setelah masa tahanannya berakhir, Darren pulang nih ke rumah orang tuanya yang juga tempat tinggal dia dulu. Dikarenakan selama beberapa tahun terakhir rumahnya ini kosong, setelah menghirup udara bebas, Darren memutuskan untuk bersih-bersih rumah. Nah, pas lagi beresin area garasi, Darren notice ada sebuah box kardus di pojok garasi gitu yang dilapisin sama banyak banget selotip. Dia merasa aneh karena sebelum dia dipenjara, dia nggak merasa pernah menyimpan box ini di garasi. Dikarenakan kepo ya, Darren coba tuh melubangi box berlapis selotip ini ya, lalu dia intip sambil juga korek-korek isinya. Ternyata isinya adalah selimut atau kain hitam gitu yang setiap kali dia korek, Darren itu mencium bau yang sangat tidak sedap, kayak bau-bau busuk gitu. Dikarenakan semakin kepo ya, Darren coba tuh gunting box berlapis selotip ini, lalu dia buka buntalan selimut atau kain hitamnya. Ternyata di dalamnya masih ada plastik hitam kayak plastik sampah yang pas dibuka lagi isinya adalah tulang belulang dari jenazah bayi. Pas ini Darren langsung panik dong, dia shock, nggak tahu mesti merespon apa. Terus juga ini bayi siapa? Ya udah deh, Darren langsung telepon polisi dan gua mau lo perhatikan baik-baik karena ini adalah rekaman dari panggilan 911-nya. Pleasant Grove Police. Oh, yes, ma'am. Can I have an officer come to this address? And your name? My name's Darren West. I just found something in my garage. I think it's a miscarriage. Can you be more specific? What do you mean by a miscarriage you found? I have no idea. Just please send an officer up here. It sounds like you may need medical. It's been wrapped up in a plastic bag that stinks. Okay, what is it? It's a little baby. Kalau gue simpulkan ya, Darren bilang kalau dia menemukan janin yang keguguran di garasinya. Operator 911 nggak paham apa maksud dari janin keguguran yang Anda temukan. Darren yang mungkin udah shock bilang kalau dia juga nggak paham. Pokoknya dia nemu bayi nih dan please lah, tolonglah, punten nih ya, segera kirim polisi ke sini. Gak lama kemudian polisi datang tuh. Polisi langsung periksa temuannya dan mengkonfirm kalau apa yang Darren temukan itu merupakan jenazah bayi yang sudah hampir lapur atau larut ya bahasa Indonesianya, yang dibungkus sama selimut dan kardus. Polisi langsung nanya dong ke Darren dan dia pun menjelaskan situasi yang baru keluar dari penjara, beres-beres rumah, lalu juga seterusnya. Polisi pas ini nanya lagi, siapa yang sekiranya tinggal di sini? Darren menjawab, kedua orang tua saya, ketiga anak perempuan saya, dan saya. Pas ini ya, polisi curiga kalau jenazah lapur bayi ini merupakan anak dari salah satu anak perempuannya si Darren. Secara mereka semua masih remaja, paham lah ya. Tapi pas Darren udah mulai tenang dan mencerna situasinya, dia bilang, firasatnya jenazah dari bayi yang lapur ini adalah salah satu dari anaknya Darren. Nah, untuk bisa memahami kasus ini, kita flashback dulu ya ke background ceritanya. Jadi, pada sekitaran tahun 1993, pada saat Darren masih high school, dia jatuh cinta dengan seorang wanita teman sebayanya bernama Megan Huntsman. Dikarenakan mereka berdua saling cinta, sekiranya lulus dari high school, Darren dan Megan memutuskan untuk menikah. Untuk selanjutnya, kehidupan mereka itu normal aja, bagaikan kisah cinta sepasang pemuda-pemudi yang memulai kehidupan dari nol. Dikabarkan ya, Darren waktu itu bekerja di bidang konstruksi, sedangkan Megan pada dasarnya adalah ibu rumah tangga yang terkadang nyambi menjadi babysitter atau asisten rumah tangga untuk tetangganya. Dan selama beberapa tahun selanjutnya, mereka yang tadinya berdua dikaruniai 3 orang anak yang semuanya perempuan. Pas ini ya, Darren bekerja keras tuh demi menghidupi keluarganya, sedangkan Megan mengasuh 3 putrinya di rumah, yang sesekali juga main ke rumah tetangga, lingkungan, bersosialisasi lah. Pokoknya kehidupannya Darren dan Megan dan 3 orang anaknya ini bener-bener normal
banget. Sampai gua nggak tahu persisnya kapan ya, tapi kehidupannya Darren dan Meghan itu mulai berubah. Entah karena tekanan ekonomi, usia yang belum matang, masih kepengen have fun, tanggung jawab yang terlalu besar, atau lain sebagainya, Darren menjadi stres. Awalnya Darren melampiaskan stresnya itu ke alkohol, tapi semakin lama itu merambat ke narkoboy. Dan dikarenakan efek narkoboy, Darren mulai melakukan KDRT kepada Meghan. Meghan awalnya nggak terima, tapi semakin lama semakin juga terjerumus ke alkohol dan narkoboy. Terlebih lagi dikabarkan ya kalau ayahnya Meghan itu baru aja mengakhiri hidupnya sendiri. Alhasil, Meghan semakin stres nih karena tekanan hidupnya itu banyak banget. Bisa dibilang pasangan suami istri muda-mudi ini yang tadinya normal baik-baik aja, sekarang malah jadi pasangan suami istri pemabok dan pemakai. Nah, di tengah kondisi yang kacau balau sekitaran tahun 2005, tanpa mereka duga sama sekali ya, Darren ditangkap polisi. Waktu itu Darren ditangkap karena ketahuan membawa zat yang bakalan dia gunakan untuk membuat narkoboy. Dikarenakan hal tersebut, pengadilan menjatuhkan Darren selama 11 tahun penjara. Walaupun begitu, Meghan bersama dengan keluarga besarnya dan mertuanya ya, itu memohon kepada pengadilan untuk memberikan keringanan. Meghan waktu itu bilang kalau Darren adalah ayah dari 3 anak perempuan yang semuanya itu bergantung sama dia. Kalau sekiranya Darren di penjara, otomatis hampir seluruh aspek kehidupan Meghan dan anak-anaknya itu menjadi terambat. Ya udah deh, dikarenakan hal tersebut, pengadilan memberikan keringanan dan menjatuhkan Darren ke dalam penjara selama 9 tahun. Ternyata pada saat Meghan lagi sibuk mengurus Darren yang mau masuk penjara nih ya, tiba-tiba aja dia baru tahu kalau dirinya itu hamil. Anehnya adalah Meghan melihat kehamilan ini sebagai masalah besar yang orang gak boleh tahu. Pada saat hamil ini, Meghan bingung kayak, gue mesti abain ini bayi. Apakah mesti gue gugurin atau besarkan aja? Jadinya Meghan itu gak stabil juga tuh kondisi mental atau pikirannya. Pada saat juga dia lagi hamil yang keempat, dia sebisa mungkin tuh sembunyiin sambil juga ribet lah. Berbulan-bulan pun berlalu, dan pas sekitaran usia kehamilan yang mencapai 7 bulan, entah karena efek narkotika yang masih dia konsumsi diam-diam atau karena apa, bayinya mendadak lahir. Dan pas lahir, Meghan waktu itu yang lagi tiduran di kasur itu menutup mulutnya dan menahan seluruh rasa sakit kelahiran. Nah, setelah bayinya keluar, ternyata bayinya itu tidak menangis. Bahkan juga mulutnya itu kayak biru, kayak orang yang gak bisa napas. Besar kemungkinannya dikarenakan prematur dan juga efek dari narkoboy, bayinya itu lahir dalam keadaan tidak bernyawa. Ya udah deh, selesai dia beres-beres dan cuci-cuci nih ya, dirasa panik, Meghan langsung masukin darah dagingnya sendiri ke dalam plastik hitam, lalu dia bungkus lagi pakai selimut. Buntelannya ini diam-diam dia bawa ke garasi, dia masukin ke kardus, lalu dia bungkus lagi rapat-rapat dengan banyak selotip. Dan supaya nggak ketahuan, dia simpan nih box berisi jenazah bayinya sendiri di sudut pojok garasi. Sekarang, fast forward ke masa depan, balik ke momen pada saat polisi meminta keterangan Darren di depan rumah. Pas ini, Darren mulai sadar kalau jenazah bayi yang ditemukan dalam garasinya besar kemungkinan adalah anaknya. Darren agak yakin dengan dugaan ini karena lebih masuk akal aja gitu. Tapi satu sisi lain, Darren juga rada ragu karena dia kan baru keluar dari penjara nih. Terlebih lagi, dari sepengetahuannya Darren ya, Meghan itu hamil dan melahirkan cuman 3 kali. Selebihnya dia nggak tahu. Lagi pula, bagaimana bisa Meghan itu hamil kalau Darren selama 9 tahun terakhir itu ada di penjara? Kan mereka nggak ketemuan. Polisi pun meminta Darren untuk memberikan kontaknya Meghan. Seperti yang lo lihat, polisi langsung menelpon Meghan dan meminta kejelasan. Nah, gua mau lo perhatikan baik-baik rekaman ini. Are you able to help us understand what's going on here? It was a miscarriage. It was like 9 years ago when we first left. And how far into your pregnancy were you? Like 7 months. It was born stillborn. How soon can you come down here? Our detectives need to ask you some follow-up questions so that we can, rule out any kind of foul play. Okay, there was no foul play. Okay, listen to me. I need you to stay at your residence. We're going to have a West Valley City officer come pick you up.
Bisa dibilang ya, dari percakapan ini, polisi meminta Meghan untuk standby di tempat tinggalnya karena bakalan ada polisi datang untuk menjemputnya dan membawanya ke kantor polisi. Gak lama kemudian, polisi menjemput Meghan nih, yang waktu itu tinggal di rumah pacar barunya. Pas dijemput polisi, Meghan sama sekali nggak melawan. Dia cuma ambil jaket, nunduk, terus masuk ke mobil seakan-akan dia udah tahu dengan konsekuensi perbuatannya. Sesampainya di ruang interogasi, polisi langsung meminta keterangan mengenai temuan jenazah bayi yang sudah lapor yang ada di rumahnya Darren. Tanpa basa-basi ya, Meghan pun bercerita yang kurang lebihnya kayak tadi. Dia melahirkan pas Darren masuk penjara. Pas lahir bayinya udah nggak bernafas, dia panik dan ujung-ujungnya dia sembunyikan. Dengan nada bersedih, Meghan bilang kalau dia waktu itu masih muda, kehidupannya juga lagi kacau, jadinya dia nggak tahu mesti berbuat apa. Dia bilang kalau sekiranya dia bisa mengulangi waktu, Meghan mungkin bakalan menelpon ambulan, polisi, atau siapalah. Mendengar segala curhatan ini, polisi itu menjadi bersimpati karena Meghan bercerita sambil nangis terisak-isak. Nah, di saat ingin memberi waktu kepada Meghan untuk bernafas sejenak ya, ada nih satu petugas polisi lain yang masuk dan memberikan info terbaru dari TKP. Mendengar satu info ini, tatapan polisi yang tadinya bersimpati atau iba sekarang berubah menjadi tegas. Waktu itu polisi nanya, "Kita menemukan satu jenazah bayi lainnya. Berarti ini bukan pertama kalinya kan anak bayi kamu meninggal?" Mendengar pertanyaan ini, Meghan yang semakin murung dan juga menangis jawab, "Iya pak, ada 7 atau 8 bayi lainnya." Mendengar pengakuan ini, polisi yang ada di ruangan interogasi langsung memerintahkan polisi yang ada di TKP untuk menyisir, diperiksa sampai ke semua sudut. Dan benar banget, sesuai dengan pengakuannya Meghan, polisi menemukan total jenazah sekitaran 7 bayi yang sudah lapor tersembunyi tersimpan di dalam garasi. Dari sini investigasi menjadi lebih lebar lagi dan lebih dalam karena ini bukanlah kejadian sekali aja, melainkan modus operandi yang telah dilakukan berkali-kali. Jadi, berdasarkan hasil investigasi, ada 2 faktor nih yang membuat Meghan itu menghabisi 7 anak bayinya yang baru aja lahir ke dunia. Faktor pertama adalah agama. Diketahui ya, Meghan dibesarkan di lingkungan gereja atau Kristen LDS atau Latter-day Saints atau Mormon. Dalam kepercayaan ini, anak itu dianggap sebagai bagian inti dari rencana Tuhan, sumber kebahagiaan, amanah besar, dan menambah nilai spiritual. Pokoknya anak itu kayak diagung-agungkan lah. Dikarenakan hal tersebut, penganut Kristen LDS itu melarang penggunaan alat kontrasepsi. Mereka kayak menganggap kalau alat kontrasepsi itu bagaikan menentang rencana Tuhan. Dikarenakan hal tersebut juga, Meghan tidak pernah menggunakan pengaman. Alhasil, hampir setiap kali dia berhubungan, gacor terus tuh bibitnya. Faktor kedua adalah kombinasi dari stres, alkohol, dan juga narkoboy. Sebagaimana yang gue ceritakan ya, Meghan itu stres karena mendapati KDRT dari Darren yang juga mengonsumsi alkohol dan narkoboy. Ditambah lagi, Darren ketangkap polisi, masuk penjara nih ya, dan juga ayahnya Meghan itu mengakhiri hidupnya sendiri. Dikarenakan hal tersebut, Meghan jadinya ikutan mengonsumsi alkohol dan juga narkoboy. Ternyata gak lama kemudian Meghan hamil. Nah, dikarenakan tubuh dan pikirannya sama sekali gak jernih ya, Meghan melihat bayi yang ada di dalam kandungannya sebagai masalah yang harus disembunyikan dan juga dituntaskan. Selain itu, Meghan kayak berbelas kasihan gitu kepada anak-anak yang dilahirkan. Kayak, aduh, ini anak lahir ke dunia yang kejam nih. Mana lahirnya di keluarga gue yang berantakan pula. Alhasil, menurut Meghan pribadi, supaya dia bisa menyelamatkan anaknya dari kejamnya dunia, dia mesti menghentikan kehidupan anaknya di momen anaknya menghembuskan nafas pertama. Pas ini, di ruang interogasi, polisi yang menginterogasi Meghan itu punya banyak pertanyaan nih. Beberapa diantaranya adalah, siapa bapak dari anak-anaknya Meghan? Pertanyaan ini muncul secara ada 7 jenazah bayi ditemukan di dalam garasi. Sedangkan Darren, suami sahnya ya, itu sedang ada di dalam penjara selama 9 tahun. Kalau dilihat-lihat, matematikanya nggak logis nih. Ini kayak hitungan pejabat negara nih. Waktu itu, Meghan menjawab, semua bayinya adalah anaknya Darren.
Dari jawaban ini, polisi menduga kalau Darren ada keterlibatan tuh di kematian 7 jenazah bayi. Polisi pun akhirnya menginterogasi Darren tuh. Pas ditanya perihal 7 jenazah bayi ini, Darren menjawab, "Aku bahkan tidak tahu kalau Meghan hamil lagi." Darren bercerita kalau di awal pernikahannya, yang namanya juga suami istri, mereka berhubungan badan dong. Dan dari hasil hubungan badan ini adalah mereka dikaruniai 3 orang anak perempuan. Tapi setelah anak ketiga lahir, dikarenakan berbagai macam tekanan hidup, mereka jadinya jarang berhubungan badan, melainkan jadi sering mabuk-mabukan dan mengonsumsi narkoboy. Nah, kata kuncinya adalah jarang, yang maksudnya bukan berarti tidak pernah sama sekali ya, tapi jarang. Walaupun begitu, selama mereka mabuk-mabukan dan mengonsumsi alkohol, Darren sama sekali nggak pernah notice kalau Meghan pernah hamil. Terlebih lagi, Darren kan masuk penjara. Untuk ketemuan aja semakin sulit, apalagi untuk berhubungan badan. Bisa dibilang ya, walaupun Meghan bersaksi kalau jenazah dari 7 bayinya ini adalah anaknya Darren tidak tahu sama sekali perihal kehamilannya Meghan. Nah, untuk mencari kebenaran, polisi melakukan uji coba tes DNA terhadap 7 jenazah bayi ini. Dan hasilnya adalah jenazah bayi yang pertama terbukti itu adalah anaknya Darren. Sedangkan jenazah bayi yang kedua, ketiga, dan seterusnya terbukti adalah bukan anaknya Darren. Dari sini, matematikanya mulai logis nih. Besar kemungkinannya pada saat Darren lagi mau masuk penjara, Meghan itu emang lagi beneran hamil tuh, lagi mengandung anaknya Darren. Tapi untuk 9 tahun selanjutnya, dikarenakan Darren lagi di penjara, Meghan diduga kuat selingkuh sama cowok lain, entah siapa, hamil, dan begitu anaknya lahir, dia akhiri juga kehidupan anaknya. Dan selama itu juga, Meghan simpan jenazah dari bayinya di garasi. Sampai akhirnya, pada tanggal 20 April tahun 2015, Meghan Huntsman dijatuhi hukuman penjara seumur hidup setelah mengaku bersalah atas 6 tuduhan penghabisan terhadap anaknya sendiri. Selain itu juga, Meghan tidak mendapatkan kesempatan untuk bebas bersyarat. Sampai sekarang, Meghan masih menjalani sisa hukumannya di penjara.